baru satu informasi yang kita dapat, itu pun informasi yang kita dapat masih sangat minim. Kita informasi dapat dari media, dari netizen aja. Kalau dari pihak kepolisian kita belum dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian mengenai satu DPO yang sudah tertangkap tadi malam. Update-nya ya itu, sampai tadi pagi ada satu DPO, namanya sudah dikonfirm dari media yang saya baca, sudah dikonfirm dari pihak kepolisian, namanya Peggy Setiawan alias Perong. Itu ditangkap di Bandung, yang selama ini bekerja sebagai kuli bangunan. Gitu. Tapi belum bisa dipastikan apa emang sudah dipastikan bahwa itu benar-benar otak dari kasus ini. Ya itu. Makanya tadi saya jelaskan juga bahwa mudah-mudahan pihak kepolisian dengan satu orang tertangkap DPO ini membuka siapa yang tertangkap, inisial, namanya, mukanya, wajahnya, dan siapa dia. Akhirnya jadi dengan transparansi dari pihak kepolisian itu bisa membantahkan semua tuduhan-tuduhan negatif masyarakat terhadap pihak kepolisian seperti itu. Dan 2 DPO lainnya kan belum ada fotonya keluar, belum ada, baru ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri ya 161 cm juga banyak di sini gitu kan. Kakak saya juga 161 cm gitu kan. Makanya mudah-mudahan dengan tertangkapnya satu DPO ini jadi membuka jalan untuk 2 DPO lainnya segera tertangkap seperti itu. Kalau pihak keluarga sendiri sudah mendengar kabar? Sudah mendengar kabarnya. Sudah. Dari pihak keluarga sendiri? Tentu tadi pihak keluarga ya menangis, bahagia, akhirnya ada titik terang. Ya mudah-mudahan pihak keluarga sih kasus ini tidak berlalu terlalu lama karena terlalu capek. Dia tadi bilang, "Ibu, saya capek banget, harus wawancara sana, wawancara sini, harus ditanya lagi, mengulang lagi." Ya mudah-mudahan dengan DPO yang tertangkap ini jadi cepat DPO lainnya tertangkap. Tapi sangat disayangkan nggak sih, maksudnya DPO ini kan tertangkap karena viral lagi ya, Iya. Maksudnya ya sempat ketunda selama 8 tahun, gimana Mbak dari pihak keluarga juga? Kita pihak kuasa hukum tidak bilang ini adalah kelalaian dari kepolisian. Kita bilang mungkin ini prosesnya terlalu lama dan ya udah bukan rahasia umum lagi bahwa sekarang emang harus viral dulu baru ada justice. No viral no justice, no viral no justice, seperti itu kan. Jadi ya mudah-mudahan aja pihak kepolisian cepat menangkap 2 DPO lainnya, akhirnya nanti masyarakat jadi mempunyai kepercayaan kembali terhadap institusi ini. Ciri-cirinya sudah di-share sebenarnya sama pihak kepolisian. Ya itu ada yang tingginya 106 sekian cm ya. Kami kuasa hukum mengharapkan tidak hanya ciri-ciri tetapi fotonya, karena DPO itu kan wajib fotonya harusnya sudah disebarkan ya. Akhirnya jadi nanti masyarakat juga bisa membantu, karena kita tidak menutup kemungkinan kasus ini viral, kasus ini menjadi seperti ini karena bantuan dari masyarakat, bantuan dari netizen yang membuka tabir kebenaran dari kasus ini. Dan ya satu lagi yang kami harapkan, satu lagi PR dari kepolisian ya Linda itu adalah saksi kunci sebenarnya gitu dari kasus ini. Kalau Linda sendiri mungkin udah ketemu sama keluarga sebenarnya? Belum ada sama sekali. Belum ada, tapi satu domisili juga apa memang udah beda kota atau apa sih kan? Ya terakhir kan memang satu kota semua di kota tersebut. Jadi kalau sekarang kita nggak tahu sudah di mana keberadaannya. Terus alamat terbarunya kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan itu menjadi PR untuk pihak kepolisian, karena sebenarnya adalah saksi kunci yang sebenarnya adalah Linda yang mengeluarkan statement itu. Terlepas daripada itu hal mistis atau tidak, yang mengeluarkan statement seperti itu adalah Linda. Berarti dia mengetahui betul tentang kejadian pada hari itu, siapa saja pelakunya. Jadi mudah-mudahan ya saksi kunci tersebut, kalau memang ini kasusnya harus dibuka lagi di muka persidangan, harus ada seperti itu supaya
pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap institusi, terus juga yang katanya-katanya menduga, menelaah. Jadi itu semua terbuka di persidangan nanti kalau memang kasus ini harus dibuka lagi di meja persidangan seperti itu. Berarti ini juga sekalian mencari si Lindanya juga ya? Kita tidak tahu Linda itu sedang dicari atau tidak oleh pihak kepolisian. Kita mengharapkan. Jadi kita mengharapkan semua yang terlibat pada hari itu, kejadian tersebut itu dihadirkan, dimintai keterangannya agar tidak simpang siur beritanya dan semua BAP menjadi satu alur seperti itu. Katanya dia itu sebagai korban, cuman penanganannya memang berbeda-beda gitu setiap diwawancara. Makanya pas ini ditangkap juga sih disiksa segala macam. Kalau Ya, itu sebenarnya kemarin sudah dibahas. Itu sebenarnya bukan ranah kami dari pihak kuasa hukum keluarga almarhum untuk mengomentari. Ya kalau memang dia merasa ada ketidakadilan, biarlah dia berjuang sendiri seperti itu. Cuman kalau menurut saya sejauh ini selama saya menjadi kuasa hukum, tidak mungkin orang dihukum tanpa tidak ada kesalahan yang diperbuat. Seperti itu. Kalau institusi aja sudah tidak dipercaya, lalu kita harus percaya ke siapa lagi? Seperti itu. Kalau dia sudah menjalani hukuman, apalagi beritanya sekarang dia masih wajib lapor. Berarti memang ada kesalahan dan keterlibatan dengan kasus almarhum Vina tersebut gitu. Dan itu sudah jelas kok ada di BAP semua. Terlepas daripada dia menarik BAP-nya kembali, itu hak semua manusia, masyarakat gitu. Tapi menurut saya sampai pihak kepolisian menjatuhkan hukuman dan sampai sekarang kasus ini terbuka, itu semua pihak kepolisian sudah bekerja dengan baik. Rencana kunjungan keluarga mungkin ke Polda Jawa Barat sendiri buat ketemu sama satu DPO yang udah tertangkap itu? Segera, kami akan segera menschedulkan itu. Sesegera mungkin. Karena baru tadi malam, jadi informasi yang kami dapat mungkin juga DPO-nya masih diperiksa dalam pemeriksaan. Makanya kita juga tidak mau gegabah. Kita biarkan pihak kepolisian bekerja terlebih dahulu lah seperti itu. Biar semuanya jadi aman, tenang, tentram, damai seperti itu. Biarkan pihak kepolisian bekerja, mengeluarkan statementnya, baru kami nanti akan mendatangi Polda Jawa Barat. Respon keluarga sendiri mungkin pas dengar menggebu-gebukan, menangis kah, emosi atau seperti apa? Jelas lah, secara 8 tahun pelaku berkeliaran, pelaku bisa hidup dengan tenang. Akhirnya sekarang saya sampai merinding. Akhirnya sekarang dia sudah ditangkap, itu satu haru sekali. Tadi memang kita sempat telepon kepada pihak keluarga, yang sekarang keluarga juga sedang wawancara juga dengan yang lain gitu. Mudah-mudahan 2 DPO lainnya segera tertangkap, itu aja harapan kami. kan ini si Linda sendiri yang awalnya mengeluarkan statementnya, dan dia tuh berbau dengan teroris. Apakah yang berbau dengan teroris ini tuh bisa dijadikan kayak suatu bukti gitu? Tidak bisa sebenarnya dalam dunia hukum itu tidak ada. Tapi kan memang kalau orang berstatement haruslah bertanggung jawab atas statement tersebut, terlepas daripada dia menyadari hal itu atau tidak. Ya makanya kita kan sejak 2016 itu kita belum tahu apakah statement itu disadari Linda, dikeluarkan secara sadar atau tidak. Makanya kita minta sekarang pihak kepolisian juga memanggil Linda untuk agar kasus ini menjadi terang benderang dan tidak ada prasangka dan praduga dalam kasus ini. Seperti itu. Kan sedikit di sosial media beredar video Linda dan juga katanya tuh menjalin suatu hubungan. Bakal gimana sih? Aduh, gimana ya? Jadi suatu kayak kecurigaan atau jadi kayak ada konspirasi banget. Makanya segala konspirasi kan akhirnya bermunculan nih. Karena menurut saya kasus ini belum ada transparansi dari pihak kepolisian gitu. Makanya yang bisa memecahkan ini adalah sebenarnya kepolisian sendiri. Kalau kepolisian sudah melakukan transparansi, menyebarkan informasi sebanyak mungkin masyarakat tidak akan menduga-duga, tidak akan berprasangka, tidak akan jadi mencari siapa ini, siapa orang hebat, siapa ini. Kan
akhirnya muncul praduga-praduga tersebut karena tidak ada kejelasan informasi, seperti minim informasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan DPO ini saya harapkan, saya juga berterima kasih kepada pihak Polda Jabar yang sudah bekerja keras, akhirnya sudah menangkap 1 DPO. Saya harapkan Polda Jabar segera membuka tabir informasi mengenai DPO yang sudah tertangkap dan 2 DPO lainnya, mungkin fotonya atau apanya supaya masyarakat juga bisa membantu lah seperti itu. Udah? Oke, terima kasih.